Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Fundamental Jaringan Komputer dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang physical layer, ya, physical layer yang di model OSI ya. Kalau di model TCP/IP namanya network access layer. Cuma network access layer ini memuat dua layer dari model OSI, yaitu data link layer sama physical layer. Nah, data link layer sudah saya bahas di sebelumnya ya, di 9A. Bentar, ini mau mati. Oke, nah sekarang saya bahas 9B, physical layer. Oke, ini contoh nih physical layer nih ya. Kita lihat seperti ini nih physical layer, nih media semua nih, kabel-kabel. Oke, kita lihat nih susunannya ya. Mengingatkan kembali susunannya nih, kalau PDU, protokol data unitnya itu kalau di 3 layer atas itu namanya data, di layer transport namanya segmen, di layer data namanya paket, di data link layer namanya frame, lalu yang mau kita bahas ini layer physical layer itu bit, ya PDU-nya bit. Jadi pengirimannya lewat media tuh misalnya seperti ini nih ya, dalam bentuk sinyalnya seperti ini. Oke. Nah, apa sih tujuan dari physical layer ya? Yang pertama tentunya sebagai media untuk mentransmisikan bit ya. Dan ini contoh-contoh sinyal ya. Ya, ini sinyal elektriknya seperti ini. Kalau dia ditransmisikan lewat kabel koper ya, koper kabel. Lalu ini kalau cahaya, sinyal fiber. Lalu ini contoh di microwave, sinyal microwave ya. Kalau 0 nih di bawah, kalau 1 di atas itu ya, 0, 1, 1, 0. Ya, ini contoh pengkodean Manchester nih ya, Manchester encoding. Oke, nah ada beberapa standar yang digunakan di physical layer yang dibuat oleh beberapa organisasi pembuat standar ya, ada ISO, EIATIA, ANSI, ITUT, sama IEEE. Kita lihat standar-standar yang dibuat oleh masing-masing organisasi itu. Ada ISO 8877 ya, untuk RJ konektor ya. Anda mungkin pernah mendengar RJ11, RJ45 ya. RJ11 itu kabel untuk telepon, RJ45 itu kabel internet. Lalu ISO 11801 ini untuk standar pengkabelannya ya, yang apa namanya, kalau Anda membuat kabel Ethernet itu kabel RJ45, nah itu ada standarnya itu ya, EIATIA 568. Lalu standar-standar lain nih ya, 568C, B dan sebagainya. ANSI punya 568C, RJ45 pin out. ITUT punya G992 ADSL ya. Lalu IEEE yang sudah kita pelajari di sebelumnya juga ya. 8023 Ethernet, 80211 wireless LAN, 8215 Bluetooth. Nah, ada beberapa ya karakteristik dari media di physical layer ini. Kalau dia copper cable, komponen fisiknya apa aja ya, ada UTP ya. UTP itu unshielded twisted pair, ada koaksial, ada NIC ya, komponen-komponennya, ada port, ada interface.
Lalu teknik-teknik encoding frame-nya ada Manchester encoding, ada NRZ, ya ada 4B5B, 8B10B, ada PAM5 dan sebagainya. Metode pensinyalannya ya ada yang berubah-ubah ya, berubah-ubah di dalam lingkungan elektromagnetik. Ya, ada intensitasnya yang diubah, ada yang fasenya. Ya. Lalu kalau untuk kabel fiber optik, komponen-komponennya ya ada single mode fiber, ada multi mode, ada NIC juga, interface, laser, LED, ada photoreceptor. Ya, frame teknik encodingnya pulses of light ya, pulsa cahaya, ada panjang gelombang wavelength, ada ya equal 1 ya. Kalau enggak ada pulse berarti 0 ya, kalau ada pulse 1 pensinyalannya seperti itu kalau di fiber optik. Lalu untuk wireless media komponennya ada access point, NIC, radio, antena. Teknik encodingnya ada DSSS ya, TSSSS, direct sequence spectrum, ada OFDM, orthogonal frequency, dan metode pensinyalan radio wave, gelombang radio. Nah, physical layer ini yang dibahas di sini lebih cenderung ke ini sebenarnya nih ya, komunikasi data, mata kuliah komunikasi data. Nah, ini contoh komponen ya, contoh komponen di, kalau kita lihat ini di belakangnya, bagian belakangnya router ya, kita lihat di sini. Komponen-komponennya ada interface, ada ports ya, interface, ada konektor ya. Nah, teknik encoding frame itu ada macam-macam tadi kita lihat tergantung jenis medianya. Yang ini tadi Manchester encoding yang di copper cable ya. Ada Manchester, ada non return to zero, tapi tidak akan saya bahas. Anda boleh mencari tahu sendiri. Intinya kalau Manchester encoding ini encoding yang paling sederhana, paling mudah. Jadi kalau 0 di bawah ya, garis di bawah seperti ini nih ya. Misalnya nih, kalau 0 ini 0, 1 ini ya, 1, 1, 0 seperti itu. Jadi dia sangat sederhana. Lalu ada non return to zero, ini ada transisi kalau dari 0 ke 1 seperti apa, 1 ke 0 seperti apa gitu. Ya silakan cari tahu sendiri, saya tidak akan bahas, ini sebenarnya lebih ke mata kuliah komunikasi data. Terus metode pensinyalannya juga tadi ada macam-macam. Nah, di sini dibagi dua, ada asinkronus sama sinkronus ya. Yang tersinkronisasi dan yang tidak tersinkronisasi. Bedanya apa ya? Kalau sinkronus signal ini dia pakai clock. Jadi ada clock, jadi dikasih slot time slot, dikasih slot waktu untuk setiap bit ya. Ada slot waktunya. Misalnya di sini 1, 2, masing-masing 2 gitu ya. Kalau asinkronus dia nggak pakai clock, tapi ada sinyal khusus ya, signal khusus yang mengatur mengatur gap-nya ya, gap waktunya, selang waktunya itu diatur oleh sinyal khusus. Kalau asinkronus, kalau ini pakai clock, ya sinkronus pakai clock. Nah, metode pensinyalan yang umum itu modulasi ya, pakai modulasi. Modulasi ini adalah perubahan ya, jadi mengubah bagaimana supaya sinyal pembawa itu bisa membawa sinyal ininya, pesannya gitu ya, dimodulasi. Ada modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, modulasi fase ya. Modulasi amplitudo berarti amplitudonya yang diubah-ubah
supaya bisa dibawa oleh sinyal carrier, sinyal pembawanya. Ya. Amplitudo itu ini ya, tingginya gelombang ya. Kalau frekuensi itu ini kerapatannya ya, kerapatan gelombang. Jadi frekuensinya yang diubah-ubah supaya tetap berada di di dalam garis-garis vertikal ini gitu, sama ya. Ini kita lihat nih 0 berarti satu ini nih, satu gelombang satu gunung lah ya. Kalau 1 dia menjadi 1, 2, 3, ada 3 makanya dia mengecil, frekuensinya lebih rapat gitu ya. Kalau 0 lebih rendah ya. Kalau ini amplitudo nih ya. Kalau 1 begini, kalau 0 nggak ada ya. Kalau fase, modulasi fase ya fasenya ya, sudutnya nih, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kalau 0 dari bawah ke atas gitu ya. Terus ketemu 1 dari bawah ke atas lagi. Kalau ada perubahan berbalik gitu ya. Dari 1 ke 0 dia berubah ya. Kalau dari 1 ke 0 seperti ini ya. Ini contoh-contoh metode pensinyalannya. Nah ini tadi modulasi amplitudo ya, amplitudonya yang dimodulasi. Ini modulating wave-nya, gelombang pemodulasinya ditambah dengan sinyal pembawanya, jadinya seperti ini. Jadi ininya sama nih ya, amplitudonya sama nih, tingginya sama. Lalu ini kalau frekuensi ya, frekuensinya nih yang berubah-berubah. Oke. Nah, ada istilah bandwidth ya, karakteristik dari physical layer ya. Selain metode pensinyalan ada yang namanya bandwidth. Bandwidth itu artinya kapasitas maksimum ya dari jalur itu. Misalnya 12 megabit per second ya, bandwidth-nya. Artinya paling banyak bisa dikirim data melewati jalur itu adalah 12 megabit per second. Nggak bisa lebih. Itu namanya bandwidth. Ini satu bit per second, kilobit per second, megabit per second. Ya, 1 BPS itu adalah unit dasar dari bandwidth ya. Jadi ininya BPS. Oke. Kilo itu berarti 1000 ya. 1 kilobit per second berarti 1000 BPS atau 10⁻³ BPS dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah throughput. Throughput itu apa? Kalau throughput ini adalah bandwidth aktual ya. Jadi kalau tadi misalnya bandwidthnya 12 megabit per second. Jadi per detiknya itu 12 mega yang bisa 12 megabit yang bisa dikirim maksimalnya. Tapi kenyataannya misalnya ternyata cuma bisa 5 megabit ya, karena ada banyak kondisi, ada banyak faktor yang mempengaruhi jaringan ya. Ternyata kemudian kita cuma bisa mentransfer 5 bit atau 5 megabit per second. Artinya itulah yang disebut throughput aktualnya ya. Itu aktualnya. Nah, karena ini physical layer ya, kita berbicara media ya, media jaringan nih. Contoh kabelnya nih, pengkabelannya ya. Copper kabel, ini ada yang pakai aluminium foil, ada yang enggak ya. Ini namanya shielded nih ya, dia dilindungi, shielded. Nah, bagaimana karakteristik sebenarnya di dalam copper media ya? Seperti ini nih sebenarnya ya. Ini time, ini sinyal, kalau sinyal digitalnya murni itu seperti ini ya. 1, 0, 1, 1, 0 ya. Kemudian ada sinyal-sinyal gangguan ya, pasti ada interferensi sinyal ini. Sehingga kalau ini ketemu ini
Jadinya begini nih ya, sinyal digital dengan sinyal gangguan. Nah, inilah yang dibaca oleh komputer. Nah, misalnya kalau ini karena ada gangguan, ternyata bisa berubah nih ya. Yang sebenarnya yang dikirim 0, ternyata di sini berubah jadi 01 ya. Jadi bisa berubah. Makanya itulah ada yang namanya FCS, ada error detection untuk mendeteksi kalau ini ada perubahan, kita bisa tahu oh itu ada perubahan selama di jalan. Ini contoh-contoh copper media ya, ini UTP itu unshielded twisted pair, artinya pair itu berpasangan nih, kabel-kabelnya berpasangan, twisted dia dipilin seperti ini, unshielded artinya dia tidak ada pelindung. Nah kalau ini ada pelindungnya nih, makanya disebut shielded. Lalu ini koaksial nih, ya, contoh kabel TV ya, koaksial ini. Nah ini penjelasan dari unshielded twisted pair. Ini jaket luarnya, lalu di dalam dia berpasangan, ya pair, lalu twisted dipilih-pilih seperti ini tuh ada manfaatnya, ya. Ini untuk melindungi kerusakan fisik outer jaketnya. Sementara twisted pair ini gunanya ini nih, protect the signal from interference. Jadi melindungi sinyal dari gangguan, sebenarnya itu gunanya. Ya. Lalu di sini ada color coded plastic insulation, ada insulasi di sini berwarna ya. Tujuannya ini mengisolasi kabel dari kabel lainnya supaya tidak saling mengganggu. Oke, kalau shielded seperti ini ada jaketnya ya. Kemudian ada pelindung, ada 2 lapis pelindung di sini, shield, lalu twisted pair. Ya, itu bedanya. Kenapa sih ada unshielded, ada shielded, ada UTP, ada STP? Kenapa nggak satu aja? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan masing-masing punya kondisi yang memungkinkan dia ditempatkan di tempat yang berbeda ya. Kalau misalnya di dalam rumah, di kantor-kantor, itu cukup pakai UTP, ya, unshielded, ya, tidak ada pelindung. Tapi untuk daerah-daerah yang punya misalnya gelombang elektromagnetik tinggi, maka dia harus dilindungi. Cocok menggunakan kabel yang shielded, misalnya di lingkungan pabrik, ya, dan sebagainya, yang bisa tinggi gangguannya, dia pakai shielded. Seperti itu. Ini koaksial kabel, penampakannya seperti ini. Ada outer jacket, ya, di dalamnya ada shielding, ada isolasi. Ini pasti ada semua tujuannya ya, supaya tidak ada interferensi. Lalu ada konduktor. Ini ujung-ujungnya gini konektornya ya, ada BNC ini namanya. N-type, ada F-type, tipe F, tipe N, BNC. Nah, pengamanannya gimana? Pengamanan media-media tersebut. Ya, dibuatlah seperti ini ya, ada colokan-colokan gini ya, supaya nggak berantakan. Terus kabel-kabelnya di ujungnya ada konektor ya. Lalu kabel-kabel yang ada ini punya panel-panel tertentu supaya nggak berantakan. Karena kalau berantakan nanti bisa ruwet, bisa saling interferensi. Ya, ada pelindung. Oke, lalu ini juga nanti ditaruh di sebuah ruangan yang tertutup yang tidak boleh sembarang orang masuk. Ya, itu pengamanannya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat UTP cabling. Ya, UTP cabling, kabelnya seperti itu. Nah, ketika kita mau melakukan pekabelan, itu ada beberapa standar yang bisa dipakai ya. Silakan dicari sendiri ini kategori 3, 7, 6, 5, 5E.
Ya, masing-masing punya karakteristik tersendiri. Ya, misalnya di sini kategori 5 dan 5E UTP. Use for data transmission, dipakai untuk transmisi data. Kalau Cat 5 mensupport 100 megabit per second, ya. Kalau 5E 1000 megabit per second. Ya, jadi masing-masing kategori ini punya karakteristik tersendiri. Nah, ini RJ45 ya. Ini yang disebut RJ45 nih. Konektor RJ45. Nah, ini ujung-ujung dari kabel itu. Ini yang tadi standar dari EIA-TIA ya, T568. Kalau mau membuat kabel straight through bagaimana? Kalau membuat kabel cross bagaimana? Crossover ya. Straight through berarti kedua ujungnya sama. Kalau crossover ujungnya berbeda ya. Jadi ada dua standar nih, 568A, 568B. Ya. Kalau misalnya mau bikin straight through berarti ujung satu A, ujung kedua A juga itu ya. Kedua ujung harus sama kalau straight. Kalau crossover beda ya. Anda bisa cari di internet video-video bagaimana membuat kabelnya. Ya. Biasanya kalau kita bisa kuliah offline itu ada alatnya kita bawa, ada yang namanya crimping tools ya, kita siapkan kabel, kita siapkan konektor RJ45-nya, kemudian kita coba buat, kita atur nih kabel-kabelnya ini, ada warnanya, ada susunannya ya, harus sesuai. Lalu kita tes, ada alat tesnya nanti ya, seperti itu. Nah, area-area pengkabelan kalau di dalam LAN, local area network seperti ini ada ruang telekomunikasinya ya untuk menaruh switch-nya, ada panelnya ya, lalu ada backbone yang menuju ke ini central equipment-nya. Lalu ada horizontal cabling untuk ke work area kerja ya. Ada patch cable di sini. Misalnya ke kelas, ke subbagian AAK dan sebagainya. Ya, ini horizontal cabling. Kalau backbone itu yang ke ininya, central equipment-nya ya. Oke. Nah, ini contoh nih. Ini ada beberapa kabel. Kalau kita mau ngecek kabelnya itu menyala atau tidak, kita pasangkan ini ya, kabel meter lah ya. Kemudian kita lihat menyala atau tidak. Ada beberapa perangkat yang bisa dipakai. Nah, ini fiber optik. Fiber optik itu seperti ini nih. Kita lihat bentuknya seperti itu. Penampakannya seperti ini fiber optik ya. Ada core, di luarnya ada cladding, lalu ada buffer, ya, paling luarnya jacket. Seperti itu. Nah, media-media fiber tadi komponen-komponennya kan ada single mode, ada multi mode ya. Single mode, multi mode. Karakteristiknya nih ada semuanya. Ya. Produces single straight path for light. Jadi kalau single mode dia menghasilkan single straight path ya. Jadi jalurnya tuh single, jalur tunggal ya untuk cahaya itu mengalir. Kalau multi mode ya allows multiple path for light. Jadi ada banyak ini path ya, memungkinkan ya untuk banyak path ini ya. Ini konektor-konektor untuk fiber ya. Ini ST konektor, SC konektor, LC konektor ya, duplex. Ini duplex. Apa perbedaan masing-masing silakan dicari sendiri ya. Ini tadi
reflektometer ya, OTDR, untuk mengetes kabel fiber. Lalu apa perbedaan fiber dengan copper ya? Masing-masing punya isu masalah ya. Misalnya kalau dukungan bandwidth gimana kalau copper media ya. 10 megabit sampai 10 gigabit. Kalau fiber optik bisa sampai 100 gigabit. Ya. Jaraknya kalau copper ya pendek pasti. Kalau fiber relatif panjang ya, bisa menjangkau sampai 100 km nih ya. Kemudian imunitas terhadap electromagnetic interference atau radio frekuensi interference gimana? Kalau ini copper rendah. Kalau fiber optik tinggi, imunitasnya lebih tinggi. Artinya dia lebih tahan ya, fiber optik itu lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik ya dan sebagainya ya. Ini wireless media ya, wireless media ada beberapa ini ya konektor di sini. Nah ini apa namanya icon wireless media ya. Ini seluler, ini microwave, satelit, handphone dan sebagainya. Tipe-tipe media wireless, nah, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, ini masing-masing karakteristiknya ya. Silakan aja dibaca semuanya, dicari tahu kalau memang mau mencari tahu secara detail ya. Wi-Fi itu yang kita kenal 802.11, tapi dia punya sebenarnya beberapa jenis ya, A, B, G, N, AC, AD, AH ya dan sebagainya. Perbedaannya ya kecepatan, ya frekuensi yang digunakan ya. Ada Bluetooth ya dan ada WiMAX. Ini contoh alat wireless lain, ini router ya dari Cisco. Nah, ini perbedaan Wi-Fi standar tadi ya, 11A, B, G, dan seterusnya. Kita bisa lihat speed-nya dan frekuensinya, serta backward compatible-nya. Artinya dia masih kompatibel nggak dengan versi-versi yang lama. Ya. Yang ini misalnya 11G ini kompatibel dengan 11B. Ya. Nah, ini rangkuman dari pertemuan ini. Jadi kita sudah lihat physical layer tadi yang kita lihat banyak ya tentunya media-media fisiknya ya, kabel-kabelnya, jenis-jenisnya. Ada yang pakai pelindung, ada yang enggak ya. Terus bagaimana membuat kabelnya ya. Bagaimana komponen-komponennya, ada yang NIC, ada interface, dan sebagainya. Terus punya apa namanya fungsi area fungsional ya, komponen fisik, lalu teknik encoding frame-nya tadi ada, metode pensinyalannya juga ada ya, pensinyalan. Harus menggunakan media yang tepat ya untuk jaringannya. Apakah pakai wire, wireless, kalau wireless apa ya, jenis-jenis kabel, UTP, STP perbedaannya apa, lalu optical fiber itu keunggulannya apa, dia jangkauannya lebih jauh dan lebih tahan terhadap gangguan electromagnetic interference ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.